wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai tentang usaha yang dimiliki kakak. Sebelumnya, nama kakak siapa? Kalau nama saya Rinaldi, biasa dipanggil Leke. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Produk apa yang dijual? Kalau produk yang saya jual itu beraneka ragam jenis ikan cupang, mulai dari ikan cupang halmon, ikan seri, tail, dan segala jenis ikan cupang lainnya. Kira-kira berapa harga produk yang dijual? Nah, kalau harga produk itu juga bervariasi, tergantung dari jenis sama ukuran ikan tersebut. Kalau semakin tinggi jenisnya atau semakin hasilnya, maka harganya juga mahal. Misalnya kalau untuk harga yang saya jualkan mulai dari yang terendah itu sekitar 15.000 dan ada juga sampai ke 100.000 sampai 200.000 per ekor. Kalau masa promosi, bagaimana bentuk promosi yang dilakukan? Contohnya potongan harga bagi pelanggan, mengkiat bot atau gerobak atau dan sebagainya. Kalau promosi yang saya lakukan, kalau misalnya dia sudah jadi langganan saya, biasa saya kasih diskon ketika misalnya harganya 15.000 per ekor, kemudian dia ambil, maka saya kasih sekitar 10 atau 10.000. Kemudian yang promosi yang selanjutnya yang saya lakukan itu saya juga main online karena sekarang kan berbasis teknologi. Jadi saya melakukan promosi di Instagram, di Facebook, di story WA, sehingga banyak orang-orang yang tertarik kemudian langsung ke rumah untuk melihat langsung ikan saya. Bagaimana bentuk pendistribusian yang dilakukan? Contoh layanan antar ke tempat pemesan atau sebagainya. Kalau untuk pendistribusian sendiri, kalau ikannya sendiri saya ambil dari Makassar, kemudian ada juga yang saya ambil dari Bonekota, kemudian saya distribusikan ke sini, kemudian saya sebarkan kepada anak-anak ataupun orang dewasa yang suka dengan ikan cupang. Pertanyaan selanjutnya, berjualan sejak tahun berapa? Sebenarnya kalau berjualan ini baru-baru saja karena ini kan sekedar hobi, tetapi kemarin saya ambil ikan sekitar 5 ekor, kemudian ada orang yang tertarik. Nah, di situ saya ambil langkah untuk kenapa tidak saya jual sambil saya jadikan hobi, di sisi lain juga bisa mendapat penghasilan. Jadi bisa dikatakan hobi yang dibayar. Kalau untuk tahunnya mungkin tahun ini baru-baru sekitar kurang lebih 4 bulan lah. Siapa saja konsumen yang membeli produknya? Nah, kalau konsumen itu dari semua kalangan, mulai dari anak SD, ada juga anak SMP, SMA, ada orang dewasa, bahkan ada orang yang sudah berkeluarga. Ini kalau untuk konsumen yang paling banyak itu lebih kepada anak SD, karena kan kita pahami bahwa anak SD itu suka dengan yang namanya peliharaan, apalagi ikan yang tidak didapatkan misalnya di kampung seperti ikan cupang. Rata-rata omset per harinya berapa? Sebenarnya kalau berbicara omset, ini kan hal-hal yang bersifat tertutup, tapi tidak apa-apa, ini sekedar berbagi untuk teman-teman, sempat di luar sana nanti ada yang lihat video ini bisa kita berbagi. Kalau omset saya per hari itu sekitar 300.000 per hari. Jumlah karyawan terlibat dalam proses bisnis? Kalau karyawan saya tidak pakai karyawan, tetapi lebih kepada kolektif kolegial. Ketika misalnya saya tidak sempat, ada adik saya, ada orang tua saya, ketika ada yang mau beli, jadi dia langsung turun ketika ada yang dikerjakan. Tapi kepada pribadi lebih mengandalkan pribadi. Tapi semoga kedepannya bisa membuka usaha yang lebih besar, hingga bisa memanggil karyawan untuk mempekerjakan banyak orang. Biasanya buka jam berapa dan tutup jam berapa? Kalau bukanya itu seperti jam-jam 8 lah pagi-pagi, supaya banyak juga yang lihat, yang banyak juga yang sudah beli. Pertanyaan terakhir, usaha ini milik siapa? Bos atau punya sendiri atau pemerintah, institusi, dan lain-lain? Kalau usaha ini milik pribadi, karena saya berpikir lebih baik kita bangun usaha sendiri dibanding bekerja di suatu perusahaan atau bekerja sama orang lain. Karena kalau bekerja sendiri atau milik sendiri, kita yang mengatur bagaimana jadwalnya kita,
bagaimana yang kita lakukan untuk menjual barang-barang kita sambil istirahat atau apa. Kalau kerja di bos itu biasa kita tertekan, jadi lebih santai kalau untuk kerja sendiri atau milik sendiri. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang diberikan. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi saya dan teman-teman, dan semoga usaha kakak lebih lancar lagi dan memiliki karyawan sendiri. Baik, terima kasih juga kembali saya ucapkan. Semoga adik meneruskan kuliahnya itu bisa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Mungkin itu, terima kasih juga.